Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Keperilakuan dari Bingkai Retrospektif dan Prospektif. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama itu ada Asep Wahyudi, yang kedua itu ada saya sendiri, Neni Suprati, dan yang ketiga itu ada Wahyuni. Baiklah, langsung saja kita membahas pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu tentang akuntansi keperilakuan dari bidang retrospektif dan prospektif. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul kita tadi. Nah, kita pertama itu harus mengetahui apa itu retrospektif dan apa itu prospektif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu retrospektif. Retrospektif adalah suatu istilah yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk melihat atau mengkaji atau juga melihat peristiwa di masa lalu. Nah, sedangkan prospektif itu adalah suatu hal-hal yang mungkin akan terjadi, yang kemungkinan akan memberikan dampak-dampak tertentu. Nah, jadi dari kedua pengertian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa akuntansi keperilakuan dari bingkai retrospektif dan prospektif itu adalah ilmu akuntansi keperilakuan yang melihat peristiwa atau masalah-masalah akuntansi di masa lalu yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan ilmu akuntansi di masa yang akan datang. Nah, karena retrospektif itu adalah melihat kejadian akuntansi di masa lalu, maka di sini saya akan sedikit memberi gambaran bagaimana akuntansi itu di masa lalu dan di masa sekarang. Nah, jadi dulu akuntansi itu hanyalah ilmu untuk pencatatan keuangan saja. Nah, tetapi sekarang akuntansi itu sudah banyak berkembang. Contohnya itu sekarang udah ada akuntansi keperilakuan, ada sistem akuntansi, ada akuntansi pemeriksaan atau yang sering kita sebut dengan audit, ada akuntansi manajerial, akuntansi biaya, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu akuntansi dengan bidang-bidang yang berbeda. Nah, dari segi ekonomi, akuntansi itu saat ini sudah memberikan dampak yang baik untuk perkembangan organisasi dan pasar-pasar keuangan. Nah, begitu juga dengan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan saat ini itu sudah dinyatakan sebagai praktik yang menghubungkan antara akuntansi itu sendiri dengan manusia dan juga dengan masalah-masalah sosial. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang awal pergeseran konsepsi. Nah, apa sih pergeseran konsepsi itu? Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dulu ilmu akuntansi itu hanyalah untuk ilmu pencatatan saja, tetapi sekarang akuntansi itu sudah berkembang menjadi beberapa bidang. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran konsepsi. Konsep di mana akuntansi itu hanya untuk ilmu pencatatan, tetapi saat ini konsep itu sudah berkembang menjadi bidang-bidang yang lebih luas. Nah, lalu bagaimana sih awal perkembangan bisa terjadinya pergeseran konsepsi itu? Nah, yang pertama itu karena adanya ilmuwan yang tertarik mengenai studi akuntansi, studi keperilakuan, dan juga studi fungsi akuntansi organisasi. Nah, hasil dari ketertarikan ilmuwan tadi itu mengubah konsep akuntansi itu secara radikal atau secara serentak. Nah, lalu muncullah pandangan yang mengatakan daripada akuntansi ini hanya untuk tujuan akuntansi saja, alangkah lebih baiknya jika akuntansi ini berkembang untuk mengatasi masalah-masalah di dalam akuntansi itu. Nah, contoh masalah akuntansi pada saat itu tuh banyak pelaku-pelaku bisnis atau pelaku-pelaku ekonomi yang khawatir masalah fungsi akuntansi dan juga hasil akuntansi tersebut. Nah, karena ada masalah itu tadi, muncullah riset akuntansi keperilakuan yang mengatur masalah perilaku akuntan atau non-akuntan yang dapat memecahkan masalah
yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, fungsi akuntansi, dan juga pengaruh hasil akuntansi. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah berpijak pada tradisi ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tradisi ekonomi. Nah, tradisi ekonomi itu ya awalnya itu muncul untuk yang pertama, untuk membangun aturan-aturan yang diharapkan mampu mengubah pola pikir ilmuwan-ilmuwan dari komunitas peneliti akuntansi. Nah, yang kedua, mengubah pandangan tradisi riset. Dia mengubah pandangan tradisi riset yang awalnya dia tuh terfokus pada kajian-kajian tertentu. Nah, karena ilmuwan saat ini itu dia berpijak pada tradisi ekonomi, maka peneliti atau ilmuwan itu mengubah pola pikirnya yang awalnya dia berfokus pada pada kajian-kajian tertentu, sekarang ia menjadi fokus yang lebih luas. Nah, karena ilmuwan saat sekarang itu udah berfokus yang lebih luas, maka bidang akuntansi juga semakin meningkat dong, semakin mengalami kemajuan juga, sehingga menghasilkan sumber ilmu yang khusus yang lebih nyata. Lalu dia juga melahirkan jurnal khusus dan juga membentuk kelompok profesional sendiri. Nah, tetapi ada pandangan bahwa riset akuntansi keperilakuan itu tuh berkembang cuman untuk menyederhanakan bidang akuntansi yang kompleks dan juga terus bergerak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyuni. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya riset akuntansi keperilakuan ini berkembang untuk menyederhanakan di bidang akuntansi yang kompleks, kaya, dan juga terus bergerak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi di bidang kompleks, kaya, dan terus bergerak. Yang pertama, kenapa sih akuntansi itu dikatakan sebagai bidang yang kompleks? Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Akuntansi dikatakan sebagai bidang yang kompleks dikarenakan di dalam akuntansi tersebut memiliki definisi yang luas yang sifatnya saling berkaitan, mulai dari mengidentifikasi sampai dengan mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang yang kedua ada kenapa sih akuntansi itu dikatakan sebagai bidang yang kaya? Nah, maksudnya di sini adalah akuntansi ini memiliki area riset yang sangat banyak atau kaya. Sekarang Binbard dan Sel menggambarkan 5 topik area riset dari akuntansi keperilakuan. Apa aja sih? Yang pertama ada pengendalian manajemen. Yang kedua ada proses informasi dari akuntansi. Yang ketiga ada desain sistem akuntansi. Yang keempat ada riset suatu audit. Dan yang kelima ada sosiologi organisasional. Nah, tadi kan saya telah menjelaskan 2 bidang. Yang ketiga, kenapa sih akuntansi itu dikatakan sebagai bidang yang terus bergerak? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Akuntansi itu dikatakan sebagai bidang yang terus bergerak dikarenakan adanya isu, masalah, perspektif, dan metode baru untuk menekankan bidang akuntansi ini harus selalu terus bergerak. Nah, sekarang ada sudut pandang dari luar. Apa sih sudut pandang dari luar itu? Yakni sudut pandang orang-orang di luar akuntansi mengenai akuntansi. Bu Sandler dan juga Sundem merupakan ilmuwan di luar bidang akuntansi. Mereka memberikan sudut pandang dari luar akuntansi, pada dasarnya memberikan manfaat terhadap bidang akuntansi. Nah, tugas yang mereka ambil tuh sangat sulit, sehingga keberagaman bidang akuntansi keperilakuan yang muncul menciptakan kesulitan besar bagi pihak-pihak yang ada dari luar. Karena hal itu, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena mereka juga butuh dong bagaimana mereka harus memahami proses aliran riset dan juga strategi yang mereka gunakan.
Nah, sekarang sudut pandang yang mereka berikan tentang akuntansi keperilakuan ini memiliki manfaat yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu akuntansi keperilakuan. Karena itu, mereka juga dihargai telah melakukan tugas yang mereka laksanakan. Nah, mereka juga menyatakan bahwa pendekatan mereka terhadap tinjauannya itu didasarkan pada perspektif pandangan ekonomi informasi yang ada di dunia, yang merupakan salah satunya dari rentang perspektif ekonomi. Ini sama seperti penelitian keperilakuan lain yang menggunakan sosiologi ekonomi untuk memahami suatu masalah riset ekonomi yang didasarkan pada konsep perilaku dalam dunia sosial politik dan lingkungan ekonomi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan oleh rekan saya. Sebelumnya telah dijelaskan, akuntansi keperilakuan adalah studi akuntansi yang menelaah kembali peristiwa yang lalu yang digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan akuntansi yang akan datang. Dalam melakukan riset akuntansi keperilakuan, kita membutuhkan informasi dan data-data yang cukup dan handal sehingga dapat kita menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kaplan, akuntansi keperilakuan itu telah memberikan pemahaman yang lebih tentang kekuatan organisasi dan apa yang telah dicapainya. Sebelumnya kita ketahui dulu, akuntansi itu fungsinya sebagai memenuhi kebutuhan organisasi akan informasi laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi itu, laporan keuangan menginformasikan bagaimana kinerja organisasi dan bagaimana mereka mengelola sumber dayanya sehingga memberikan kekuatan dan bagaimana penilaian kinerja. Akuntansi keperilakuan juga mengarah pada pembelajaran peningkatan riset, ketergantungan ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Mengapa akuntansi keperilakuan ini harus mengaitkan dengan ilmu sosial? Karena tindakan manusia itu dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan sebaliknya, akuntansi juga dapat mempengaruhi tindakan organisasi. Contohnya saja, dalam laporan keuangan dapat kita ketahui bahwa prospek bisnis ini kedepannya akan bagus, sehingga manajer akan mengambil kebijakan apakah ia akan melanjutkan untuk mengeksploitasi sumber dayanya dan sebaliknya. Contohnya saja pada kebijakan pemerintah, yaitu memberikan pajak yang tinggi sehingga mempengaruhi laba rugi dalam laporan akuntansi karena beban pajak yang tinggi. Dalam melakukan riset akuntansi keperilakuan terdapat kesulitan yang lebih tinggi dan memerlukan keahlian yang baru dan keahlian yang lebih, karena kita harus karena tidak sembarangan kita melakukan riset karena harus lebih memahami apa itu keperilakuan. Dalam melakukan riset ini memerlukan waktu yang banyak dan juga sangat sulit. Begitulah dalam pasang surut alur kemajuan. Dalam melakukan riset ini memerlukan waktu yang banyak dan harus sesuai dengan keadaan sekarang, karena dalam melakukan riset membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan waktu itu dapat merubah kondisi sosial contohnya kan, sehingga banyak peneliti itu berhenti melakukan risetnya. Namun menurut pandangan Lords, itu memberikan manfaat dan memperkuat riset-riset lain dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam perkembangan selanjutnya. Pandangan Lords ini memberikan manfaat untuk menyampaikan pengembangan dengan memperbandingkan studi, khususnya pemrosesan informasi manusia dan kognitif. Menimbulkan pertanyaan baru, mengapa perlu mempertimbangkan keperilakuan dalam akuntansi? Kita ketahui akuntansi itu tidaklah statis. Akuntansi itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi dan kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga manusia dan faktor sosial itu didesain sebagai aspek-aspek utama dari sistem
akuntansi, sehingga mengasumsikan bagaimana akuntansi itu memberikan motivasi kepada seseorang, bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan informasi, serta bagaimana menciptakan sistem akuntansi yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan perkembangan organisasi. Dalam melakukan riset ini membutuhkan ingatan yang kuat untuk mengaitkan permasalahan masa kini dengan informasi yang telah didapatkan dari hasil jurnal-jurnal yang lalu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham dengan apa yang telah kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.